Baca Pantun Rohani bersama Nadine di Salatiga. Berdasarkan bacaan hari ini, Minggu 23 Oktober 2022, Minggu biasa ke-30. Diambil dari Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai 14. Bapak Ibu, saudara-saudari pecinta Sabda Tuhan, sadar atau tidak, hidup kita sesungguhnya digerakkan oleh motivasi. Motivasi boleh dikatakan adalah motor penggerak, sebagai juga batu loncatan untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan dan yang kita dambakan. Tidak pernah kekurangan makanan, tapi seperti orang yang kurang makanan. Ternyata Tuhan tidak berkenan pada kesalahan yang dipamerkan. Saudara-saudari yang terkasih pecinta Sabda Tuhan, dalam hidup doa, kita pun digerakkan oleh yang namanya motivasi. Kenapa motivasi menjadi penting di dalam hidup doa? Nah, motivasi menjadi penting di dalam hidup doa agar seorang pendoa mengoreksi ke dalam dirinya sendiri tentang sejauh mana dia berdoa dan apa sesungguhnya yang menjadi isi doa dari si pendoa. Perubahan iklim sulit ditebaknya. Bikin bingung bila ada kebutuhan. Pemungut cukai menyadari dosanya, lalu memohon ampun kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari pecinta Sabda Tuhan, ada kisah menarik yang diketengahkan di dalam Injil pada hari ini, yaitu tentang doa dari seorang Farisi dan doa dari seorang pemungut cukai. Doa dari seorang Farisi terkesan ingin membenarkan dirinya, dan dia menganggap bahwa doanya akan diterima. Dan juga satu hal, karena dia menganggap bahwa dia telah melakukan karya amal. Tidak hanya berhenti di situ, dia menganggap bahwa dia jauh lebih baik daripada semua orang lain. Akan tetapi, sebagai kontras dari orang Farisi yang berdoa ini, ada seorang pemungut cukai. Sikapnya sungguh berbeda. Dia ketika berdoa, berdiri jauh-jauh, menepuk dadanya, dan kemudian berkata, "Tuhan, kasihanilah aku, orang yang berdosa ini."
Ada hal menarik dari kisah ini terkait dengan motivasi di dalam berdoa. Orang Farisi motivasinya tidak murni, tetapi Tuhan kemudian membenarkan doa seorang pemungut cukai. Karena itu terlahir dari pergumulan batinnya, terlahir dari keinginan hatinya yang tulus. Dan doa yang sesungguhnya sebagai orang Kristiani adalah doa dengan ketulusan hati, doa dengan penuh penyerahan diri, mempercayakan seluruh diri kita bahwa kita ini lemah dan kita ini rapuh, sebagaimana yang dilakukan oleh seorang pemungut cukai. Ada acara setiap akhir pekan. Yang paling sering adalah makan-makan. Yang ditinggikan diri akan direndahkan, yang rendahkan diri akan ditinggikan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari pecinta Sabda Tuhan, terkait dengan pengalaman seorang Farisi dan juga seorang pemungut cukai, kita sesungguhnya ingin kembali ke pengalaman kita masing-masing. Bagaimana dengan hidup doa kita? Apakah hidup doa kita sudah digerakkan oleh motivasi yang benar dan motivasi yang tulus? Seandainya kita masih berdoa tetapi digerakkan dengan motivasi yang tidak benar dan yang tidak tulus di dalam hati, itu berarti masih ada yang salah di dalam hidup doa kita. Maka pengalaman doa seorang pemungut cukai akan menginspirasi kita untuk mengoreksi kembali hidup doa kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, semoga kita berdoa dilandasi oleh motivasi yang benar dan juga motivasi yang tulus. Sebab kita tahu, Tuhan tahu kedalaman hati kita masing-masing. Tuhan memberkati. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amen.